Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Berikut adalah kumpulan menu-menu yang bisa menjadi ide untuk sarapan. Langsung aja mari kita ke menu pertama. 6 porsi nasi goreng. Mari kita masak. Haluskan 1 sendok teh garam, 3 ibu jari kencur, jadi memang dia nggak bisa langsung sekarang kan beda ya sama itu kan SMA, tapi dia melakukan itu 9 siung bawang putih, 100 gram cabai campur, cabai merah dan cabai rawit hijau. Haluskan sampai halus atau sesuai selera. Panaskan minyak, masukkan 9 siung bawang merah iris. Tumis sampai layu sampai wangi. Masukkan 2 butir telur di sisi wajan. Di sisi bawang deng, kok di sisi wajan, di luar dong. Maaf ya. Kita tuh kalau salah sebenarnya sadar. Nah, kita orek bawang merah dan telurnya sampai bawang merahnya wangi. Masukkan 2 batang daun bawang iris. Lalu masukkan cabai kencur, garam, dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu kita orek-orek atau kita tumis bersama-sama. Saya tambahkan minyak ya. Kita goreng sambelnya atau bumbu halusnya sampai wangi. Ini penting ya, biar nanti rasa nasi gorengnya sedap, nagih, dan tidak langu. Nah, ini kebetulan ada kornet sapi, saya masukkan 2 sendok makan. Kalau ada ya, kalau tidak ada di skip saja. Kita campur lagi sampai kornetnya wangi. Lalu kita siapkan, ini dia nasi yang tidak habis ya, nasi kemarin. 3 mangkuk nasi. Nah, kebetulan nasinya nasi pera ya, yang tidak lembek, jadi mantap buat nasi goreng. Ini 3 mangkuk penuh ya, mangkuk yang biasa dipakai untuk bakso. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Jadi garamnya totalnya 1,5 sendok teh ya. Lalu kita aduk, kita campur semuanya sampai rata. Kita ratakan semua bumbunya dan nasinya ya agar tercampur merata. Jangan lupa tes rasa. Sudah oke ya, sudah gurih, mantap. Biar lebih nendang saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Aduk lagi sampai rata. Terakhir taburi dengan irisan daun bawang. Lalu kita aduk sampai daun bawangnya layu dan kecapnya menyebar. Nah, ini udah warnanya udah merata ya. Aromanya enak banget. Kita masih aduk lagi sampai benar-benar rata. Terakhir tes rasa sekali lagi, udah mantap, mantul, enak. Kita matikan kompornya.
Nah, terakhir ini dalam posisi kompor mati, saya campur atau saya masukkan irisan kubis atau kol. Ini sesuai selera aja ya. Kurang lebih saya masukkan 100 gram kubis yang diiris tipis-tipis. Dan terakhir 50 gram tauge. Nah, ini posisi kompor sudah mati, saya aduk sehingga nanti kubis dan taugenya ketika dimakan itu masih kriuk-kriuk. Sudah rata, mari kita sajikan. Nah, ini ada telur mata sapi, acar timun, bawang merah dan cabai serta kerupuk. Teman-teman, ini endulita ya, jadi 6 porsi besar makan kenyang. Mie goreng saus barbecue, rasanya enak banget. Mari kita masak. Ini dia bahannya. 3 siung bawang putih, 1 buah cabai hijau, bawang putihnya diiris-iris. Biar lebih simpel ya, diiris-iris seperti kita mengiris bawang putih goreng. Lanjut, ini 1 buah cabai hijau diiris serong. Wortel setengah buah cukup. Diiris-iris seperti tusuk gigi. Lanjut, iris-iris juga 1 batang daun bawang. Iya, terus aku pancing juga, aku kasih batu es. Siapkan 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus barbecue, dan setengah sendok teh lada bubuk. Dikocok atau diaduk, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Rebus kurang lebih 100 gram mie kuning atau mie telur. Rebus selama 2 menit saja, jangan lembek-lembek ya. Nah, setelah 2 menit diangkat. Dalam petunjuknya tuh 3 menit, kita sisakan 1 menit untuk nanti kita masak ya. Lanjut, panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putihnya. Kita tumis bawang putihnya sampai wangi. Masukkan cabai hijau, wortel, dan daun bawang sebagian. Tambahkan 200 cc air untuk menyatukan rasa dan melarutkan aroma bumbu ya. Juga untuk melembutkan mie-nya, kita masukkan mie-nya. Masukkan racikan sausnya. Tambahkan 1 sendok makan cabai giling atau setara dengan 3 buah cabai merah ya. Diaduk-aduk sampai mie-nya menyerap airnya ya. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu karena saus-sausnya sudah membawa rasa asin dan gurih. Tinggal kita tambahkan sedikit kaldu bubuk ya, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Mie kuning sudah membawa rasa gurih ya. Terakhir masukkan 100 gram tauge, aduk sebentar. Udah gini aja, matikan kompornya, mie gorengnya siap disajikan.
Nah, ini hasilnya, aromanya sedap banget ya. Perpaduan kecap manis dan saus barbeque. Dan juga ini mie-nya tidak terlalu lembek, jadi kenyal, enak banget. Kali ini saya membuat sup makaroni jagung yang enak banget. Mari kita masak. Pertama, iris-iris kecil ya. 1 buah wortel cukup. Biar cantik diirisnya pakai pisau bergerigi. Kalau tidak ada, diiris biasa saja. Jadinya seperti ini ya, banyak juga ya. Kemudian 1 siung bawang putih digeprek dan dicincang. 5 siung bawang merah diiris-iris tipis. Setelah itu dicacah bersamaan ya sampai halus. Lanjut, panaskan 1 sendok makan margarin. Masukkan bawang putih dan bawang merah cincang. Kalau tidak ada margarin bisa diganti dengan 1 sendok makan minyak goreng. Ditumis sampai wangi, masukkan wortelnya. Wortelnya boleh dimasukkan belakangan, tapi saya pengen sensasi rasa wortelnya tuh enak gitu ya. Lalu masukkan 1500 ml air, 50 gram makaroni yang sudah dicuci bersih, dan 1 buah jagung disisir sampai habis. Saya pakai jagung manis ya. Kita tutup ya, biar makaroninya mengembang dan juga jagungnya empuk. Di tengah jalan kita tambahkan air lagi supaya makaroninya tidak bantet. Dididihkan lagi sambil kita siapkan adonan tepung maizena 6 sendok makan dan 300 ml air. Kita sisihkan dulu, lalu kocok lepas 2 butir telur. Kita buka pancinya, aduk sambil dituang kocokan telur ke dalam panci ya, sambil diaduk. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Setelah itu lanjut masukkan adonan atau campuran maizena dan air sama ya, diputar sambil dimasukkan. Lalu masukkan air 200 ml agar maizenanya tidak menggumpal. Lalu diaduk-aduk. Jadi ini total 2000 ml air ya, atau 2 liter air. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula. Jangan lupa tes rasa. Saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu biar lebih kuat rasanya, tambahkan 2 sendok teh kecap ikan dan 2 sendok teh minyak wijen serta 1 sendok teh bawang putih goreng atau minyak bawang putih. Udah gini aja, diaduk-aduk sebentar agar rasanya menyebar. Dites rasa sekali lagi, udah mantap banget. Sup jagung makaroninya siap disajikan. Wah, ini beneran enak dan hemat tapi mewah. Ini membuat sarapan cepat, satu menu yang ada di kulkas tinggal ini ya, langsung aja. Mari kita masak. Sat tumisan terong ayam.
150 gram ayam fillet ini kira-kira ya. Kita potong-potong kecil-kecil biar jadinya banyak dan cepat matang. Satu buah terong. Ini terong ungu tapi karena kelihatannya sudah agak tua jadi warnanya tuh pudar ya. Nah, ini kan isinya agak keras ya bijinya ketika dipotong. 3 siung bawang putih. Ini karena banyak ya, kecil-kecil kita tulis saja 3 siung bawang putih. Digeprek dan dicincang. Cabai rawit merah 7 buah, kalau nggak suka pedas dikurangi ya. Terongnya karena tua saya remas dengan garam lalu akan saya bilas ya nanti pada saat mau dimasak. Dan warnanya biar nggak pucat. Tumis bawang putih dan cabenya. Tumis sampai wangi ya, bawang putihnya terutama dan juga cabenya karena pagi-pagi ya biar nggak sakit perut. Masukkan ayamnya. Kita panggang di sisi cabai dan bawang putih. Biar nanti matangnya lebih enak dan juga irit minyak. Dibolak-balik ya. Jangan lupa diberi sedikit yang asin-asin. Ini saya kasih sedikit kecap manis ya, 2 sendok teh kecap manis dan yang tadi itu minyak wijen sedikit biar aromanya sedap. Kita osreng sampai warnanya putih ya ayamnya ya, tanda sudah mulai terjadi pemasakan. Udah mulai mau matang sampai ke dalam ya. Diosreng-osreng terus. Nah, setelah mulai mau matang tuh baru dimasukkan terong yang sudah dibilas. Disiram air aja ya biar gizinya nggak hilang. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap manis. Diaduk rata, kita layukan terongnya dan kita matangkan ayamnya. Diosreng-osreng terus agar rasanya merata ya. Jangan lupa diicipin dulu. Rasanya sudah oke, tapi saya mau ada kental-kentalnya gitu ya. Ini begini aja udah enak ya, bisa diangkat, disajikan. Tapi saya pengen ada kental-kental atau sedikit air tapi nggak berkuah. Saya beri campuran 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung dan 100 ml air. Lalu saya campurkan dan saya didihkan ya. Ini kalau nggak suka nggak usah pakai, udah enak. Ini biar kenyil-kenyil. Dan kalau digunakan untuk sarapan tanpa nasi jadinya kenyang. Terakhir saya taburi dengan toge kurang lebih 50 gram saja
Diaduk sebentar biar togenya tetap kriuk-kriuk, baru deh disajikan. Nah, seperti ini. Kalau tidak menggunakan tepung maizena, kaldu bubuknya dikurangi ya, biar enggak keasinan. Nah, seperti ini nih penampakannya. Enak. Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Nah, ini sedang kumpul-kumpul anak-anak semua. Tapi pas bahan makanan tuh tinggal nasi ya. 5 siung bawang putih dan 1 buah bawang bombay sudah diiris-iris. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kita tumis sampai wangi. Nah, ini sudah wangi dan layu. Kita masukkan wortel 250 gram yang sudah dipotong-potong dadu kecil. Kita tumis sampai wortelnya layu. Masukkan 3 butir telur. Kita letakkan di sisi wajan ya, kita kocok. Kita masak telurnya sampai kenyal ya. Setelah itu masukkan nasinya. Nasinya ini terbuat dari 1 liter beras. Ya, kurang lebih 1 kg nasi. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk atau 2 bungkus. Kaldu bubuk sasetan, kemudian 2 sendok teh lada bubuk. 2 sendok makan saus teriyaki, ini adanya ini ya. Kemudian 3 sendok makan kecap manis. Sudah habis juga. Langsung diaduk rata. Ini nasinya perah ya, jadi bagus buat nasi goreng. Sudah mulai rata. Kita tes rasa dulu ya. Kurang sedikit garam, kita tambahkan garam. Setengah sendok teh garam. Kita aduk lagi sampai rata. Sebelum kita angkat, masukkan 3 batang daun bawang iris, lalu kita aduk sampai daunnya layu dan pastikan semua bahan atau semua bumbunya sudah merata. Rasanya sudah oke. Baru dimatikan kompornya. Aduk sebentar dan siap disajikan. Ini kalau beli di luar tuh mahal. Mehong banget. Jadi ini membuat sendiri ya. Langsung aja mari kita masak spaghetti ala-ala Mbok Midut. Langsung aja cus. Pertama iris-iris 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dan 250 gram jamur kancing. Jamur kancing ini di warung ya, saya beli Rp6.000, 250 gram. Setelah itu panaskan minyak, saya pakai 1 sendok makan minyak wijen dan 1 sendok makan margarin. Masukkan bawang putih dan bawang merah serta jamurnya. Lalu kita tumis sampai wangi dan sampai aromanya tuh sedap gitu ya. Jamurnya terutama biar enak, tumis sampai layu.
Nah, setelah mulai layu seperti ini ya, sudah mulai wangi dan hampir mengering, baru kita masukkan 1 bungkus saus bolognese. Salah nggak tuh nyebutinnya. Ini 300 gram ya, ini harganya 19.000. Dan 250 gram saus barbecue, sama ya, 19 ribuan. Belanjanya di toko persediaan bahan-bahan kue ya. Kemudian tambahkan air 250 ml, lada bubuk 1 sendok teh, seledri dan kaldu bubuk sedikit ya, 1/4 sendok teh. Diaduk-aduk jadi lebih banyak dan juga lebih sehat ya tentunya. Setelah itu dimatikan kompornya, kita didihkan air, tambahkan minyak dan sedikit garam. Masukkan 1 bungkus mie spaghetti ya, rebus selama 8-10 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Nah, sebanyak ini 1 bungkus harganya 19.000 juga. Kita rebus, nah selama 8-10 menit, lama-lama airnya akan habis seperti ini. Nah, ini sudah 10 menit, airnya habis ya, jadi tidak perlu ditiriskan lagi. Langsung aja sudah kita siapkan juga saus spagettinya. Kita akan sajikan. Nah, ini mie, kemudian siram sausnya, dicampuran karena ada barbecue-nya tuh lebih enak ya. Ini mantep banget. Ya, ini ikut-ikutan yang lagi pada viral ini, membuat roti tawar lalu dikasih topping yang rasa-rasa kopi, tengahnya itu mentega atau butter. Ini sih saya pakai margarin ya, dan rasanya memang enak, mirip-mirip seperti yang dijual, yang kalau kita di stasiun atau di mall tuh wangi banget. Langsung aja. Saya punya 20 lembar roti tawar. Nah, ini kulitnya udah saya buat untuk puding ya tempo hari. Nah, ini isinya kita pisahkan bagian putihnya. Kemudian kita campur 2 sendok teh kopi hitam dan 5 sendok makan air panas. Ini kita aduk, kita sisihkan. Ambil 2 lembar roti tawar bagian putih, olesi dengan air atau susu cair bagian pinggirnya, ini agar nanti bisa saling menempel. Lalu beri tengahnya 1 sendok teh atau setengah sendok teh margarin atau butter. Setelah itu ditutup dan kita tekan bagian pinggirnya agar terkunci. Ini kita tekan dengan garpu saja, seperti ini. Setelah itu siapkan 1 butir telur, 2 sendok makan margarin, 4 sendok makan gula, 1/4 sendok teh vanila. Lalu kita kocok sampai tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya, melebur jadi satu. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Saya pakai pro rendah. Kita aduk. Aduk cukup rata saja ya.
jangan terlalu lama. Lalu campur dengan kopi yang sudah kita seduh dengan air panas. Kita aduk lagi pelan, cukup rata saja biar nanti tidak alot ya. Supaya lebih renyah bisa banget ditambahkan dengan sedikit baking powder, tapi ini saya nggak ada ya, ini aja. Biar lebih pekat dan kopinya terasa, kita tambahkan lagi. Jadi total 5 sendok makan larutan air kopi. Ini saya sertakan dengan ampasnya ya. Setelah itu kita pindahkan ke dalam plastik segitiga. Lalu kita letakkan di atas atau kita hias di atas rotinya seperti ini. Boleh membulat, boleh juga ke seluruh permukaan ya dengan cara serong. Setelah itu siap kita panggang sampai matang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi saya panggang. Pertama api bawah dulu ya, baru api atas ya, supaya atasnya tuh kriuk. Nah, hasilnya seperti ini, enak banget. Ini rotinya ya. Endes. Ini roti kemarin ya, jadi agak alot, tapi lapisan atasnya tuh kriuk, enak banget. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, Endes Surendes Maknyus.